menjadi sangat baik dan bisa dimanfaatkan sekaligus menjadi ancaman. Katakanlah kalau kita perusahaan jasa tidak melayani konsumen dengan baik dan itu bisa menjadi viral apabila konsumen yang tidak terpuaskan itu tidak bisa kita handle dengan lebih baik. Terus berikutnya kekuatan politik, pemerintahan, dan kekuatan hukum. Jelas ya, yang namanya kekuatan pemerintahan melalui politik dan peraturan-peraturan negara jelas akan mempengaruhi kebijakan manajemen strategi perusahaan. Peraturan di bidang lingkungan, contohnya, misalnya mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan melakukan corporate social responsibility. Nah, itu menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kalau sampai perusahaan tidak melakukan, maka tentu akan dikenakan sanksi, baik administrasi maupun perdata. Terus berikutnya kekuatan teknologi. Ya, teknologi mengubah cara hidup kita. Dengan teknologi, terutama perkembangan smartphone, itu membuat banyak hal yang sebelumnya produk-produk yang kita butuhkan seperti peta, kemudian jam tangan, cermin, dan macam-macam. Dengan smartphone, semua ada di smartphone. Jadi kita tidak lagi membeli yang namanya peta fisik. Berarti berapa banyak perusahaan penerbit peta-peta itu akan gulung tikar karena semua menggunakan handphone. Kemudian kalau dulu kita yang wanita mungkin membawa cermin di dalam tasnya. Hari ini nggak perlu karena dia bisa buka handphonenya kemudian bercermin di sana. Nah, kekuatan teknologi ini akan berdampak pada perkembangan bisnis, terutama dalam industri finansial teknologi. Kalau dulu orang rame-rame datang ke bank, ya, antri di sana untuk dilayani oleh kasirnya. Kemudian dalam perkembangan berikut menggunakan ATM. Orang pergi lagi ke bank, pergi ke mall yang ada ATM, ambil uang di sana. Hari ini semua berubah. Kita melakukan pembayaran tidak perlu pakai tunai. Cukup dengan menggunakan QR Indonesian System, QR code yang punya Indonesia System, yaitu KRIS. Ya, jadi kita tidak perlu megang tunai. Nah, berarti banyak pekerjaan di sektor finansial teknologi yang akan dieliminir oleh teknologi tersebut. Ya. Nah, di sini kita lihat hasil kemajuan teknologi mendatangkan peluang dan ancaman besar yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi. Dapat mempengaruhi produk, layanan, dan sebagainya. Bisa mengurangi atau menghilangkan hambatan biaya dan sebagainya. Ya, silakan dibaca di sini. Nah, setelah kita melihat yang namanya analisis eksternal, kita melihat kekuatan kompetitif, kekuatan persaingan. Nah, ini adalah bagian penting dari audit eksternal, yaitu kita mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan apa sih kekuatan dari perusahaan pesaing, apa sih kelemahannya. Terus bagaimana peluang dan ancaman yang ada di dalam dunia bisnis ini. Baik kepada pesaing kita maupun kepada kita sendiri. Sehingga nanti bisa kita manfaatkan untuk melakukan perbaikan terhadap strategi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa ciri perusahaan yang dianggap kompetitif. Pertama, dia terus berjuang untuk meningkatkan market share. Jadi dia tidak pernah lose fighting spirit, tidak pernah kehilangan semangat juang untuk menggapai pasar yang lebih besar. Menggunakan visi misi sebagai panduan untuk semua keputusan. Jadi jalannya organisasi itu jelas. Kemana arah yang dituju jelas dengan berpanduan pada visi dan misi. Terus berupaya melakukan perbaikan terus-menerus dalam organisasi, ya, continuous improvement istilahnya. Terus beradaptasi dan berinovasi. Ini sangat penting. Kita harus adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jangan sampai kita resisten. Kalau industri resisten, kalau perusahaan resisten, apa yang terjadi nanti seperti Nokia. Nokia adalah resisten. Dia resisten terhadap sistem yang namanya Android yang dikembangkan oleh Google. Nah, dia waktu itu dia fokus pada pengembangan handphone dengan menggunakan program yang sudah ada saat itu, Symbian namanya. Waktu itu Symbian program yang sangat besar.
Namun apa yang terjadi? Symbian kalah melalui Google Android tersebut. Sehingga hari ini Nokia hanya cerita masa lalu. Oke. Nah, terus berikutnya akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi perusahaan itu bisa bertumbuh melalui dua cara. Organik dan anorganik. Kalau organik, perusahaan punya usaha, dia kumpulkan, dapat laba, sebagian disisihkan untuk pengembangan usaha, sebagian dibagikan dividen. Kalau seperti ini, berarti untuk mengembangkan usaha itu butuh waktu yang lama. Karena perusahaan butuh menabung terlebih dahulu. Nah, cara paling cepat adalah melalui pertumbuhan anorganik dengan cara merger dan akuisisi. Terus berikutnya, perusahaan yang kompetitif itu biasanya memperkerjakan dan mempertahankan karyawan dan manajer sebaik mungkin. Terus berusaha keras untuk tetap kompetitif dalam hal biaya secara global. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kunci tentang pesaing. Menjadi pedoman kita ketika kita melakukan analisis lingkungan dan mencari kompetitor kita. Nah, kita lihat apa sih kekuatan pesaing utama kita? Bagaimana kelemahan pesaing utama kita? Ini beberapa pertanyaan yang bisa memandu Bapak, Ibu, Saudara ketika melakukan analisis memandang pesaing. Jadi ini semacam pertanyaan-pertanyaan panduan. Jadi Bapak, Ibu bisa melihat, oh kalau saya di bidang bisnis perhotelan, apa sih kekuatan pesaing dari kita itu? Oh jaringan internasionalnya seperti apa? Apa sih kelemahannya? Nah, itu bisa kita kemukakan dengan panduan-panduan pertanyaan ini. Berikutnya, kita masuk pada program Competitive Intelligence. Apa ini Competitive Intelligence? Competitive Intelligence merupakan proses yang sistematis dan etis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang aktivitas persaingan dan tren bisnis. Jadi sekarang banyak perusahaan yang punya program Competitive Intelligence. Jadi mereka akan mencari itu gimana tuh ada orang-orang yang dipergunakan untuk memata-matai pesaing. Nah, sekaligus dia untuk mencari informasi bagaimana perkembangan industri ini. Ini sangat penting. Kalau di luar negeri ada riset-riset report tentang industri analisis. Kita bisa beli itu. Nah, di Indonesia juga ada, namun harganya industri analisis cukup mahal. Nah, di situ akan terdata. Misalnya kita perusahaan semen, di situ kita akan melihat data bagaimana semen Indonesia, bagaimana semen tiga roda, kemudian semen-semen yang lain, semua lengkap datanya. Mulai dari kapasitasnya, jumlah karyawannya, dan sebagainya. Nah, semua informasi itu kita butuhkan dalam rangka kita menyusun strategi supaya kita lebih efektif dan efisien dibanding pesaing-pesaing kita. Nah, selanjutnya tadi kita di awal sudah diperkenalkan Industrial Organization View. Nah, di mana salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Michael Porter dengan nama Five Voices Model. Nah, di sini ada 5 kekuatan yang bisa mempengaruhi persaingan. Pertama apa? Persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Ini yang warna ungu. Kemudian yang kedua, bargaining power of supplier. Bagaimana kekuatan dari pemasok? Bagaimana berikutnya yang ketiga, kekuatan dari konsumen. Kalau konsumennya memiliki kekuatan, berarti posisi perusahaan pada posisi yang lemah. Dalam arti dia bisa ekspansi ke industri kita. Kalau kita tidak mampu melayani dengan baik. Sebaliknya, kalau kekuatan suppliernya lebih tinggi, karena jumlah supplier sangat terbatas, dia akan memainkan peranan dalam menentukan harga. Dia price maker, kita menjadi price taker. Nah, dan dia juga memiliki kekuatan mungkin untuk membangun perusahaan seperti kita. Nah, tentu ini berbahaya. Berikutnya adalah kemampuan produk substitusi dan kemampuan pendatang baru. Nah, pendatang baru ini kita lihat entry barrier untuk masuk dalam suatu industri ini tinggi atau rendah. Kalau entry barrier, hambatan untuk masuknya rendah, apa yang terjadi? Semua orang bisa masuk dalam industri itu, sehingga persaingan menjadi sangat kompetitif sekali. Sebaliknya, kalau entry barrier-nya tinggi, tidak semua orang bisa masuk dalam bisnis itu. Mungkin dia butuh dana besar, mungkin dia perlu teknologi know-how-nya dan sebagainya. Ya, nah kita lihat satu persatu di sini.
Yang pertama adalah rivalry among competing firm, persaingan di antara perusahaan dalam satu industri yang sama. Nah, ini tentu yang paling kuat dari 5 kekuatan. Nah, kita harus tahu apa sih keunggulan kita dibanding perusahaan pesaing. Nah, ini ada beberapa indikator, ya, beberapa indikator nanti yang akan menentukan kuat tidaknya persaingan kita dalam industri